Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali baru-baru ini memberikan sinyal terkait rencana akuisisi kapal perang dari Tiongkok setelah kunjungan resmi Presiden Prabowo ke negara tersebut. Sinyal ini muncul di tengah meningkatnya upaya TNI Angkatan Laut dalam memperkuat armada maritim, terutama di kawasan perairan yang strategis. Walau demikian, Laksamana Muhammad Ali menyatakan bahwa dirinya belum bisa mengungkap detail lebih lanjut mengenai jenis alutsista yang tengah dibidik. Ini menimbulkan spekulasi bahwa TNI Angkatan Laut mungkin sedang mempertimbangkan opsi alutsista yang signifikan atau bahkan memiliki peran yang strategis dari Tiongkok dalam waktu dekat. Berdasarkan perkembangan sebelumnya, terdapat dua jenis kapal perang Tiongkok yang diduga menjadi fokus utama untuk TNI Angkatan Laut, yakni kapal selam S-26T dan juga kapal perusak tipe 052D. Kapal selam S-26T merupakan varian dari keluarga tipe 039A Yuan yang sudah mengalami berbagai peningkatan untuk memenuhi standar operasional di perairan dalam. Tiongkok dikabarkan menawarkan kapal ini dengan improvisasi tambahan berupa kemampuan membawa rudal balistik jarak menengah yang mampu meningkatkan daya serang dan deterrence di kawasan Asia Tenggara. Kapal ini juga dilengkapi teknologi siluman untuk menghindari deteksi musuh. Selain kapal selam, ada kapal perusak tipe 052D yang juga menjadi perhatian dalam konteks penguatan TNI Angkatan Laut. Kapal perusak ini dikenal sebagai salah satu kapal permukaan yang memiliki sistem persenjataan dan radar canggih, termasuk radar Paset Array dan rudal permukaan ke udara jarak jauh. Kehadirannya di jajaran TNI Angkatan Laut akan membawa dampak besar bagi kemampuan pertahanan udara dan anti kapal di perairan Indonesia. Kapal ini juga dikenal dengan manuvernya yang gesit serta kemampuan bertahan dalam skenario peperangan modern yang kompleks. Namun, jika Indonesia benar-benar memilih opsi kapal perang dari Tiongkok, hal ini tentu akan membawa implikasi geopolitik. Indonesia perlu mempertimbangkan reaksi dari negara-negara tetangga dan sekutu tradisional yang umumnya berhati-hati terhadap kerjasama pertahanan dengan Tiongkok. Di sisi lain, Indonesia juga memiliki kebijakan yang cenderung bebas aktif sehingga akuisisi ini bisa menjadi simbol independensi alutsista Indonesia. Keputusan ini dapat memperluas pilihan teknologi dan taktik bagi TNI Angkatan Laut dalam menghadapi ancaman yang dinamis. Kehadiran kapal selam S-26T dan kapal perusak tipe 052D dapat menawarkan fleksibilitas operasional di berbagai skenario maritim, termasuk operasi patroli perbatasan dan pengamanan pulau-pulau terluar. Keduanya dirancang untuk memperkuat kehadiran Indonesia di wilayah sengketa serta menghadapi ancaman konvensional maupun non-konvensional. TNI Angkatan Laut dengan kedua kapal ini akan dapat mengoperasikan taktik yang lebih beragam dalam menjaga keamanan nasional dan mempertahankan posisi strategis di jalur perdagangan internasional. Meski demikian, Laksamana Muhammad Ali menekankan bahwa pihaknya masih dalam tahap pertimbangan dan belum ada keputusan final mengenai jenis kapal yang akan diakuisisi. Dengan demikian, langkah Indonesia dalam memperkuat alutsista maritimnya masih terbuka lebar, termasuk kemungkinan menjalin kerjasama dengan negara lain. Keputusan ini akan ditunggu banyak pihak sebagai bagian dari strategi pertahanan maritim yang lebih kuat dan juga mandiri bagi TNI Angkatan Laut di masa depan. Nah, bagaimana menurut kalian?